Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dan bersama teman saya nanti ada Wawat Darwati. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang sasaran dan lingkup pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Langsung saja ke materi 1 yang akan dijelaskan oleh Wawat. Materi yang pertama adalah sasaran bimbingan dan konseling di sekolah. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan. Dalam artian mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yakni yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Yang kedua, pengenalan lingkungan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengarahan diri. Yang kelima, eksistensi diri atau perwujudan. Selanjutnya ada lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah mencakup fungsi-fungsi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Dalam hal tertentu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa, akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. Dilihat dari segi layanan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi layanan-layanan, pengumpulan data, pemberian informasi, penempatan, konseling, alih tangan kasus atau referral, dan penilaian dan tindak lanjut. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi. Selanjutnya, yaitu ada lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dewasa. Ini merujuk kepada pelayanan bimbingan dan konseling pola 17 yang mencakup 1. Bimbingan dan konseling sebagai bentuk pemberian bantuan. Yang kedua, bidang bimbingan dan konseling yang mencakup bimbingan, di antaranya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga, bidang layanan bimbingan dan konseling yang mencakup orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Yang keempat, kegiatan mendukung bimbingan dan konseling yang mencakup instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Selanjutnya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menurut penulis juga bisa menerapkan pola 17+. Meskipun pola ini kecenderungannya diterapkan untuk pelayanan bimbingan konseling setting masyarakat, adapun ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling pola 17+ adalah yang pertama, ada keterpaduan yang mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas serta landasan bimbingan dan konseling. Yang kedua, bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi bidang pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, dan pengembangan kehidupan beragama. Yang ketiga, jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, dan layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Yang keempat, yaitu kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, meliputi
aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan khusus. Yang kelima, yaitu format layanan, meliputi format individual, format kelompok, format klasikal, format lapangan, dan format politik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.